Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah komputasi numerik. Yang akan dibahas pada hari ini adalah komputasi numerik integral. Materi komputasi numerik integral. Jadi kalau kita ditanya berapa nilai dari integral fx dx dari A sampai B. Jadi ini adalah teori dasar kalkulus integral, khususnya integral tertentu. Kenapa dikatakan tertentu? Karena ada batas bawah dan batas atasnya. Di sini kalau kita contoh adalah batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Jadi kemudian kalau kita menghitung dengan menggunakan metode analitik, maka fx-nya kita integralkan, kemudian dia akan menghasilkan nilai f besar x ini, ya, f besar fx, kemudian dengan batasan A, B. Kemudian A-nya dan B-nya dimasukkan ke dalam fx, ya. B dimasukkan dengan f besar B, ya. Kemudian dikurang dengan A-nya dimasukin ke dalam FA, ya. Jadi fx jadi FA. Dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah diintegralkan, sehingga ini hasil pengurangan FB dengan FA ini adalah merupakan hasil dari integral fx dari A sampai B. Jadi kalau secara geometrik, integral fx dx dari A sampai B itu kalau kita gambarkan merupakan luas, ya, luas di bawah permukaan kurva fx atau y sama dengan fx, ya. Ini adalah luas permukaan. Jadi ini kalau digambarkan secara geometrik seperti ini, ya. Jadi luas di bawah permukaan fungsi fx dibatasi oleh garis x sama dengan A dan garis x sama dengan B, dan juga dibatasi oleh sumbu X. Jadi ini adalah gambaran secara geometrik dari integral ini. Ya. Kemudian penurunan rumus dari integrasi ini, ya, bagaimana supaya bisa menghitung ini menggunakan metode numerik. Ya, menggunakan metode numerik ini ada 3 metode di sini, ya. Ada metode Piast, kemudian metode Newton-Cotes, dan kuadratur Gauss. Jadi ini adalah 3 metode. Tapi di mata kuliah ini kita bahas yang metode Piast. Piast itu apa, ya? Piast itu adalah segmen, ya, atau strip, ya, untuk menghitung yang diarsir ini, ya. Nah, kita lihat sekarang. Untuk menggunakan metode Piast kita butuh persamaan, ya. Persamaan H sama dengan B dikurangi A dibagi N, ya. Kita lihat apakah itu. Kalau B dan A-nya kan kita sudah tahu. B dan A-nya itu adalah batas yang ini, batas integral dari A ke B, dari A ke B, ya. B kurang A dibagi N sama dengan H, ya. Ini kita lihat N itu adalah jumlah Piastnya, sedangkan H itu adalah lebar setiap Piast, ya. Ini lebarnya, ya. Kemudian rumus ini penting karena ini akan menjadi bagian daripada perhitungan integral dengan metode numerik ini, ya. Sekarang kita lihat. Nah, kemudian pergerakan nilai X, ya, berarti yang di sumbu X ini pergerakan dari A sampai B itu pergerakannya menggunakan persamaan
XR sama dengan A plus R dikalikan H. Ya, dikalikan H. Kemudian R-nya itu nilainya dari 0, 1, 2, sampai N. N-nya kita sudah tahu, N adalah jumlah biasnya. Ya. Kemudian A-nya sudah tahu, H-nya sudah tahu dari persamaan ini, sehingga kita bisa hitung. Kalau kita lihat di sini misalnya, untuk R sama dengan 0, berarti ini X0 sama dengan A ditambah 0 kali H. Jadi sama dengan X0 sama dengan A. Ya. Berarti posisi X0 itu sama dengan posisi A di sini. Ya. Kemudian X1-nya, kalau R sama dengan 1, maka kita masukkan jadi X1 sama dengan A ditambah 1 dikali H. Jadi di sebelah kanan dari A ini adalah X1. Ya. Nilainya sama dengan A ditambah H. Ya. A ditambah H. Demikian juga dengan R sama dengan 2. Berarti X2 sama dengan A ditambah 2 kali H. Ya. Berarti di sebelah kanan dari X1 adalah X2 sama dengan A ditambah 2 kali H. Sampai dia yang ke N. Ya, N. Berarti N adalah Xn sama dengan A ditambah N kali H. Ini posisi yang terakhir. Ya. Posisi X yang terakhir adalah posisi yang Xn itu sama dengan B. Ya, posisi sama di sini berhimpitan. Xn berhimpitan dengan nilai B ini. Kemudian ini semua nilai-nilai dari X0, X1, X2 sampai Xn, ya, itu dimasukkan ke dalam menghitung nilai F-nya. Jadi fungsi ini, ya, Fx ini nanti pada saat X0 atau A dimasukkan berapa nilai F-nya? Oh, di sini. Ya, F-nya berapa atau Y-nya ya? Fx atau Y di sini. Untuk yang X1 di sini kita tarik ke sini X1, berapa Fx-nya? Ya, Fx1-nya. X2 berapa Fx2-nya di sini ya. Sampai yang terakhir yaitu yang B, berapa nilai Fb atau Fxn ya. Sini berapa nilainya? Dihitung ininya sehingga kita punya tabel ini ya. Pada saat ya R sama dengan 0 berarti X0 atau sama dengan A. Maka dihitung F0-nya. Ya, F0 itu adalah nilai X0 dimasukin ke persamaan atau fungsi Fx yang ini atau Fx yang ini. Ya. Dan seterusnya sampai yang ke N. Berikutnya adalah ya. Nah, ini kalau kita anggap gambarannya fungsinya Fx sebenarnya kurvanya ya, ini kita gambarkan ya. Kita gambarkan walaupun beda ini kita gambar seperti ini ya. Seperti kita gambar yang lain karena ini secara sembarang Fx-nya ya. A sama dengan X0, X1, X2, Xn-1 sampai Xn sama dengan B. Ini dihitung masing-masing F-nya ya, masing hitung F ya. X2, X1 ya, X1-nya ini F1, X0-nya ini F0-nya berapa nilainya, X2, F2-nya berapa ya, seperti ini ya, seperti apa ini. Kita anggap gambaran kurva sembarangnya seperti ini. Nah, inilah yang akan menjadi patokan. Ini adalah bagian dari strip atau bagian dari bias ini. Bias 1, bias 2, bias 3 sampai bias yang ke N ya. Ya. Bias ini pada saat bias 0, bias 1, bias yang ke N. Ya. Ini adalah bias. Stripnya ini bagian ini ya. Kemudian dari bias ini maka kita ada beberapa kaidah ya, ada 3 kaidah untuk untuk menghitung luasan ini ya atau luasan yang ini ya. Itu menggunakan kaidah pertama kaidah segi 4, kemudian kaidah trapesium dan kaidah titik tengah. Jadi ini tahap pertama. Jadi kita ingin menghitung sebuah integral tertentu, maka kita gambarkan secara geometris seperti menghitung merupakan perhitungan luas luas di bawah kurva di baterai sumbu
garis A, X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, dan sumbu X ini. Sampai kita menggunakan kaidah mana? Apakah menggunakan kaidah yang segi 4, kaidah trapesium, atau kaidah titik tengah? Ya, jadi ini adalah prinsip dasar bagaimana menghitung integral yang biasa kita gunakan metode analitik, ini menggunakan metode numerik, supaya kita bisa menghitung integral tertentu ini menggunakan pemrograman komputer, ya. Jadi tidak secara manual kita hitung, kita bisa menggunakan program komputer, maka kita gunakanlah metode numerik. Di sini kita gunakan metode numerik, metode bias, ya. Ini adalah gambaran di slide yang ini, ya. Nanti kita akan lanjutkan ketiga kaidah ini seperti apa konsepnya. Ya, berikutnya kita lihat yang pertama adalah kaidah segi 4. Ya. Segi 4 kita ambil lagi tadi yang grafik fungsi sumbu X-nya, kemudian Y-nya, dan kurva yang ini. Kemudian kalau kita menghitung menggunakan perhitungan konsep ini menggunakan kaidah segi 4, ya, berarti kita menggunakan segi 4 nih. Ini segi 4 yang merupakan persegi panjang, ya, persegi panjang. Segi 4 banyak bentuknya, tapi yang kita ambilnya segi 4 persegi panjang, ya. Kita harus tahu berapa H-nya tadi, maunya berapa H-nya, ya, atau berapa N-nya, ya, itu kita bisa tentukan. Apakah kita tentukan N-nya, ya, N-nya sekian, atau banyaknya biasa sekian, dan berapa besaran H-nya ini, lebar H-nya ini, antara X0 dengan X1. Ini adalah prinsip dari menggunakan kaidah segi 4. Atau kita ambil spesifiknya adalah persegi panjang, ya. Berikutnya, ya, kita lihat di sini. Nah, ketika kita gunakan segi segi 4 ini, kaidah segi 4 ini, maka gambaran yang ini kita lihat, ya, gambarannya. Kita lihat kenapa ada penambahan di mana, ya. Kita lihat di sini, ya, ada dua, ya. Pertama adalah gambaran menghitung mulai dari X0 ini, X0, kemudian dicari F0-nya, kemudian tarik ke sini, di sini lebarnya, H-nya tadi, ya. Maka kita bisa menghitung luas ini berapa nih, ya. Luas ini berapa, ya. Berarti luasnya adalah F0 dikali H, ya. Kemudian untuk yang X1, ya, X1 ini nih, ya, X1-nya. X1 dicari F1, kemudian inilah panjangnya dikali lebar H-nya, ya. Jadi untuk luas yang kedua, bias yang kedua, strip yang kedua adalah F1 kali H. Ya. Kemudian sampai yang ke Fn-1. Ya. Fn-1 berarti yang Xn-1 dicari, masukin ke fungsi F-nya, ketemu Fn1 nilainya. Nah, inilah panjangnya dikali lebarnya. Sehingga kita bisa menghitung luasan yang ini. Ya, luasan dari strip ini atau bias yang ini, ya, tercover semua, ya. Kemudian yang kedua adalah mulai dari, kalau tadi ini adalah dari XA atau X0 sampai Xn-1, kalau ini dibalik, dimulai dari X1, ya. X1, ya, dicari F1-nya dikali dengan lebar ke sini. Ya, lebar ke sini kali H-nya. Jadi luas yang ini adalah F1 kali H. Kemudian untuk yang X2-nya, X2 masukin ketemu F2. Ya, ini panjangnya, kemudian lebarnya ke sini, ya, dikalikan. Ini ketemu luasnya adalah F2 kali H, ya. Sampai ke Xn atau B. Xn dimasukin ketemu Fn, dikalikan ke lebarnya ini, ketemu luas ini, sehingga kita temukan luasan ini, ya, ketemu seperti ini. Nah, dari sekian ini dengan menggunakan segi 4 ini, kalau yang ini kita lihat, yang ini kita lihat, oh ternyata ada kekurangan luas di sini, ya, ada yang nggak tercover sini, nggak tercover di sini nih luasannya, berarti ada
luas yang ini kalau kita jumlahkan pasti besarannya kurang dari luas sebenarnya atau dari luas menggunakan metode analitik. Kalau yang ini kelebihan nih, nah, kelebihan melewati kurva ini di atas ini ada kelebihan, ya. Ada kelebihan di sini luasannya. Kemudian kita masukin ke rumus, ya. Nah ini, jadi integral yang tadi A sampai B, ya, integral fx dx dari A sampai B, ya. Kita menggunakan prinsip yang kaidah segi empat yang ini, maka H kali F0 ditambah H, ya, kali F1, ya, sampai dengan perkalian dengan yang H dikali dengan Fn1. Tidak sampai ke ini, ya, tidak sampai yang ke ujung ini. Dia mulai dari yang ini sampai yang ini, ya. Kemudian yang kedua menggunakan yang gambar yang ini, ya. Jadi integral fx dx dari A sampai B itu ini tanda bukan sama dengan tapi mendekati karena aproksimasi atau pendekatan untuk menghitung integral. Karena metode numerik hasilnya merupakan pendekatan, ya. Tapi bisa sama besarnya dengan yang nilai sebenarnya, ya. Untuk yang ini berarti kita mulai yang ini f, ya. Fx1 kali H atau H kali Fx1. H kali Fx1, ya. Yang ini yang kedua adalah H kali F2, ya. Yang ini adalah H kali F3, ya. Dan seterusnya sampai yang H kali Fn atau Fxn, ya. Kemudian dari ini dijumlahkan. Ini tambah ini menjadi 2 kali integral fx dx dari A sampai B. Pendekatannya kemudian dijumlahkan. Ini nggak ada temennya kan ini, ya. Tapi yang ini ada 2 nih, berarti 2H Fx1. Yang ini ada 2, berarti 2H Fx2. Sampai 2H Fxn1 karena di sini ada H kali Fxn1, ya, Fxn-1, ya. Tapi ini sendirian dia nih, ya, yang ini sendirian, ya. Enggak ada duanya, angka duanya. Sehingga kita mendapatkan ini, ya. Kemudian, ya, sehingga kita bisa keluarkan duanya pindah ke sini, jadi membagi 2 semua ini, membagi 2 yang ini semua. Hanya dikeluarkan, ya, sehingga hanya semua nih, ya, hanya semua ada nih, hanya dikeluarkan. Karena ini prinsip dari hukum distributif, ya, hanya bisa keluar karena hanya ada H semua, hanya dikeluarkan menjadi H per 2. 2 dari mana? Oh, 2 dari yang ini, H per 2. Dalam kurung, ya, dalam kurung tinggal F0, F2, F1, 2 F2 sampai 2 Fn-1 plus Fn, ya. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi H per 2 F0 ditambah 2, ada 2 semua nih, ya, ada 2 semua. Jadi dikeluar dari sigma 2 kali sigma I1 sampai N-1, ya. Ini adalah merupakan ringkasan dari yang ini nih, 2 yang ada unsur 2-nya di sini, ya. Ini ada unsur 2-nya menjadi ini, ya. Ini Fi, ya. I-nya dari 1 sampai N-1 ditambah ujungnya ini Fn. Jadi ini bentuk sederhana model dari menghitung integral dengan menggunakan segi 4, ya. Jadi F0-nya ada, H-nya sudah ada, kita bisa tentukan. N-nya ada, berarti kita bisa memproses yang sigma ini, ya. Ini bentuk sederhana. Kalau udah bentuknya seperti ini, maka kita bisa menghitung, membuat program komputernya, ya. Ini seperti ini, ya. Model ini bisa langsung kita buat algoritmanya dan juga bahasa pemrograman yang bisa kita pakai untuk menjalankan atau menghitung integral ini. Jadi ini adalah kaidah segi 4 atau lebih tepatnya menggunakan persegi panjang, ya. Kemudian yang kaidah kedua, ya, masih tetap sama, kita gunakan gambaran yang ini, ya. Nah ini prinsipnya menggunakan kaidah trapesium. Jadi
rekan-rekan mahasiswa ya menghitung luas persegi panjang sudah dari kelas berapa? Kelas 3 ya, sudah belajar menghitung luas persegi panjang. Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 udah SD sudah bisa lah menghitung persegi panjang, juga menghitung trapesium ya. Kalau trapesium kan ada sisi yang sejajar ini ya. Kemudian ada garis miringnya dan tingginya ini ya. Tingginya kalau di dalam persegi panjang itu kan lebarnya. Tapi kalau di trapesium ini adalah tinggi. Ini sisi yang sejajar ya. Ini adalah merupakan trapesium siku-siku ya. Ada yang lain adalah trapesium sama sisi ya. Sama kaki ya, trapesium sama kaki. Jadi ini adalah prinsip menggunakan trapesium, maka kaidah trapesium yang dipakai. Jadi kalau kita gambarkan kurva yang ini ya, kurva yang ini ya. Jadi ini tambah nih, jadi menghitungnya sini ya. Ke sini. Jadi membentuk stripnya ini menggunakan berbentuk seperti bukan seperti, sama dengan trapesium ya. Ini juga trapesium juga. Ya. Strip yang terakhir juga trapesium ya. Jadi menggunakan kaidah trapesium. Jadi hitungannya ya kita gunakan hitungan luas trapesium juga ya. Jumlah alas sejajar dijumlahkan ya, dikalikan tinggi dibagi 2 ya. Nah, ini ya kita hitung. Jadi menghitungnya jadi integral fx dx ya dari A sampai B ya, sama dengan atau mendekati ya. Ini mendekati aproksimasi, mendekati nilai ini ya, adalah penjumlahan masing-masing strip ini. Masing-masing pias ini kita jumlahkan. Jadi kalau kita lihat di sini x0 sampai x1, fx dx ya kan. Yang ini x1 sampai x2, fx dx ya. Sampai x-1 kali sampai dengan xn. Sampai xn sama fx dx. Jadi kita pecah seperti ini juga bisa. Jadi masing-masing luas trapesium, luas trapesiumnya ya. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan yang seperti tadi ya. Jadi jumlah alas yang sejajar ya, jumlah sisi yang sejajar fx0 ditambah fx1 ya, fx0 tambah x1 ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi ya, ini tingginya. Nah, tingginya h dibagi 2 untuk yang ini ya. Untuk yang ini adalah h/2 kali ya, sisi sejajar fx1 tambah fx2 dan seterusnya sampai yang sisi ini, strip yang ini, yang pias yang ini, yaitu yang ini ya. Yang ini h/2 kali ya, fxn-1 ditambah fxn ya, ditambah. Sehingga kalau kita sederhanakan h/2 ini ya fx0, fx1 ada 2-nya. Nah, kenapa? Nah, ini 2. Semua dikalikan 2 ya. Kalau kita kalikan 2 sini semua dikalikan 2 ya. Nah, kalau ini karena ini keluar ya. Karena ini keluar ya, di sini kita lihat. Kalau h0-nya keluar, h/2-nya keluar ya, karena ini distributif. Semua ada h/2-nya. Jadi h/2 keluar, tinggal yang ini fx0, fx1, fx0, fx1, fx2 sampai fxn-1 sampai fxn ya. Kalau ini tetap tidak ada temannya, tapi ini ada temannya nih. Ya, jadi 2 fx1, ini 2 fx2 sampai 2 fn2. Pasti dia punya temannya di sini ya. Punya teman di sini dengan ini, tapi yang ujungnya ini tidak punya teman sehingga nilainya koefisiennya 1 di sini. Kalau ini 2, karena ada dua temannya, rekan yang lain yang sama di sini. Dan demikian juga yang ujung sini ya, tidak punya teman dia ya. Kemudian akhirnya apa? Ini kita bisa sederhanakan menjadi h/2 sama dengan f0 tambah 2 sigma dari I1 ya. Ini kan 2-nya ya, 2 dewannya bisa dikeluarkan ya. Kemudian fx1 atau f1, fx2, f2. Jadi ini merupakan penjumlahan atau disederhanakan menjadi sigma
ya. Dijumlahkan dari F1, F2 sampai Fn-1. Disederhanakan seperti ini. Ujungnya plus Fn atau Fxn. Jadi kalau kita lihat dengan yang tadi sebelumnya itu sama. Jadi kalau kita sederhanakan ternyata kaidah trapesium dan kaidah segi empat atau persegi panjang itu memberikan hasil perhitungan pendekatan yang sama. Ya, jadi ini adalah menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral fx dx dari A sampai B, kita gunakan rumus yang ini. Ya, udah, kalau udah bentuknya seperti ini kita mudah untuk untuk menerjemahkan ke algoritma dan juga mengimplementasikannya ke bahasa pemrograman. Berikut yang terakhir adalah kaidah titik tengah. Ya, kaidah titik tengah. Kalau kita lihat seperti ini, prinsipnya adalah, jadi kalau kita lihat ada batasan x0 dan x1, maka kita ambil titik tengahnya. Titik tengah ke atas, ketemu fx-nya, ya, ketemu fx-nya, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini adalah prinsip dari titik tengah di antara dua batasan interval ini, x0 sampai x1. Ya. Jadi x0, posisi dia pada posisi x0 ditambah h per 2. Karena ini posisi dia adalah setengah, berada di tengah-tengah. Berarti setengah dari panjang ini, atau h per 2. Jadi x0 plus h per 2. Ya. Nah, ini kita lihat seperti tadi. Ya, ini gambar yang ini sekarang kita bentuk, disesuaikan dengan kaidah titik tengah. Ya. Berarti ini titik tengahnya. Ya, masuk sini, titik tengahnya. Di antara strip ini kita ambil titik tengahnya. Ya, di antara strip atau pias ini kita ambil titik tengahnya, kemudian cari fx-nya. Ya, posisi dia adalah ini plus setengah h. Ini adalah posisi a plus setengah h. Ya. Ini posisinya adalah xn1 plus setengah h atau h per 2. Sama di sini posisinya. Kemudian ya, kita lihat di sini. Kita gunakan tadi rumus bahwa kalau kita posisi absisnya atau x-nya, titik-titik sumbu x, ya, ini kita x0, ya, ini x0, r-nya 0, berarti ini 0, ya, x0 di sini plus h ditambah r kali h. Ya, ini kita gunakan ketika menghitung yang ini titik. Tapi ketika menghitung titik tengah, nah ini kita tambahkan, ya. Jadi xr sama dengan a plus RH ditambah H per 2. Ya. Jadi yang ini kita tambahkan H per 2. Ya. Supaya kita berada di posisi tengah ini. Semua di posisi tengah. Pada posisi di tengah ini. Ya. Tapi nanti R-nya bergerak dari 0 sampai ini. Sampai sini. Jadi N-1 sampai sini. Kalau yang ini nanti ngitung yang ini. Lewat dari interval A dan B ini di sini. Maka dari X0 sampai Xn-1. Atau R-nya dari 0 sampai N-1, ya, supaya nanti di tengahnya di sini. Jadi kita kedua menggunakan rumus ini untuk menentukan X0, X1, X yang ini, X yang 0-nya dan X yang sini, ya. Artinya XR ini adalah X yang tengah, di tengahnya, ya. X di tengahnya. Dan juga tengahnya. X0 itu kan bukan X0 di sini, tapi X0 yang di titik tengah sini, ya. Ya, kemudian kita hitung di sini. Ya, hitung masing-masing FR, ya. X0 di tengah ini, X0 di sini, ya, di tengah sini, hitung F0-nya. Berapa di sini F0-nya? Ya, F0 ini ada F0 yang di tengah, ya, bukan yang tadi yang ini nih, ya, F0 yang tengah, ya. Kemudian dihitung, nah, berapa integral fx dx dari A sampai B, ya. Maka kita punya rumusnya ini, ya. Jadi titik tengah ini, ya, berapa? F0 bukan F0 yang asal kaidah yang tadi, tapi posisi X0 di sini ketemu F0, ya. Di sini X1 kita tarik masukin ke kurva ketemu F1, ya. Untuk X2, ya, berarti yang tengah sini, kita X2 yang tengah, ya, ini X2 tengah, kita masukin ketemu F2. Terus sampai yang ini, ya, Fn-1, ya, Fn-1 dihitung dari Xn-1 titik tengahnya, ya.
titik tengah yang di sini. Di antara ini kita titik tengah, ketemu Fn-1. Sehingga ini adalah rumusnya seperti ini ya, untuk menghitung kaidah titik tengah. Sehingga kalau kita keluarkan H-nya sama dengan ya, kalau ini sama dengan H dalam kurung F0 tambah F1 tambah F2 sampai Fn-1 ya. Jadi atau sama dengan H kali sigma Fi. I-nya dari 0 sampai N-1 ya. Seperti itu ya. Ini nanti bisa rekan-rekan mahasiswa disederhanakan bentuk yang ini menjadi bentuk ke dalam sigma supaya kita bisa modelnya itu bisa mudah untuk diterjemahkan ke dalam algoritma dan juga diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ini adalah ketiga dari kaidah yang ada di metode PIAS ya, kaidah segi 4 persegi panjang ya. Yang kedua adalah kaidah trapesium dan ketiga adalah kaidah titik tengah. Jadi demikian untuk teori terkait dengan metode numerik untuk menghitung integral ya. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal bagaimana menghitung integral yang sebenarnya, baik itu metode numerik maupun metode analitik. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang penghitungan integral menggunakan metode numerik ya. Jadi dalam kuliah komputasi numerik ini kita akan menghitung integral ya. Integral tertentu. Kalau kita contoh di sini adalah hitung integral x kuadrat dx dari 1 sampai 10 ya. Jadi untuk menghitung ini dan menghitung berapa besar error atau selisih dari nilai sebenarnya jika kita menghitung menggunakan metode numerik ya. Tapi kita harus tahu dulu di sini berapa nilai sebenarnya. Jadi kita gunakan metode analitik ya, yang biasa rekan-rekan mahasiswa menghitung integral ketika di SMA itu merupakan metode analitik ya. Itu adalah nilai sebenarnya. Sekarang kita lihat di sini dengan menggunakan metode analitik berapa sih besar nilai atau nilai dari perhitungan integral ini ya. Jadi kalau kita lihat 1 sampai 10 x kuadrat dx ya. Ini mudah ya karena ini fungsinya x kuadrat. Jadi maka integralnya adalah 1/2 tambah 1/3 kali x pangkat 2 pangkat 3 ya. Mudah karena ini polinomial. Kemudian 1 sampai 10 ya. 10 dimasukin ke dalam fungsi x pangkat 3 ini menjadi 1/3 ya, ini disebut 1/3. 10 pangkat 3 dikurang 1 masukin sini 1 pangkat 3 sehingga menjadi 1/3 1000 dikurangi 1. Jadi 999 dibagi 3. Jadi hasilnya 333. Jadi integral x kuadrat dx 1 sampai 10 ini hasilnya adalah 333. Ini hasil metode analitik. Nah, dari teori yang tadi sudah kita bahas, metode numerik, ya. Tadi kita sudah ada 3 kaidah dan yang kita gunakan adalah metode PAIS, ya. Metode kaidah yang pertama kaidah persegi panjang atau kaidah segi 4, kemudian kaidah yang kedua adalah kaidah trapesium dan yang ketiga adalah kaidah titik tengah. Jadi ketiga kaidah ini bisa digunakan untuk menghitung metode numerik ya. Kemudian kita lihat sekarang adalah metode numeriknya. Ya. Kita hitung di sini ya. Pertama adalah kita punya rumus tadi H sama dengan B min A per N. A-nya ada 1, B-nya 10, N dan H-nya tergantung N-nya. Mau berapa N-nya nih? Ya. Berapa pias
berapa strip, berapa persegi panjang, atau berapa trapesium yang kita inginkan, ya. Kita inginkan berapa, ya, n-nya berapa mau kita inginkan. Kemudian juga di sini, maaf ya. Kalau kita ingin n-nya ya, sama dengan 3, ya, sama dengan 3, ya 3 buah, maka kita akan bisa melihat berapa besar H-nya ini, ya. 10 dikurang 1 sama dengan dikurang dibagi 3, ya, ternyata n yang diinginkan kan 3. Jadi 9/3 sama dengan 3. Jadi hanya 3. Kemudian n-nya 3, ya. N-nya 3, maka kita akan mendapatkan lebar dari piasnya ini 3 satuan, ya, 3 satuan. Nah, ini adalah nilai nilai dari H dan N. Kemudian, ya, berikutnya adalah kita gunakan metode segi 4 dan metode trapesium. Rumusnya sama, ya kan, trapesium maupun yang segi 4, ya kan. Kita sudah punya rumus bahwa integral untuk yang nilai integral untuk menggunakan yang segi 4 maupun trapesium adalah H/2, ya, H/2 ini F0 tambah 2 sigma I1 sampai N-1, ya, N-1 Fi sampai ditambah F, ya, ini kan rumusnya, ya, baik yang segi 4 maupun yang trapesium, ya. Berarti kita perlu nilai-nilai tadi, F0-nya, Fi-nya, F1, F2, F3 dan seterusnya sampai yang Fn, ya, ini kita perlukan. Tapi karena sini n-nya 3, kita gunakan 3, maka di sini F0 tambah 2 kali Fi, I-nya dari 1 sampai 2, ya, ditambah F3. Nah, itu. Jadi kita bisa hitung di situ, ya. Kemudian kita lihat gambarkan ini supaya mempermudah tadi gambar, kita gambarkan di sini, ya. Kita gambarkan 1, ya, sampai 10. Nah, sumbu X-nya nih, sumbu Y-nya. Ini garis origin, titik origin, titik 0, ya. Jadi ini Fx-nya adalah sama dengan Fx-nya sama dengan X pangkat 2, ya, X pangkat 2. 10. Nah, jadi kalau panjangnya sini 10 adalah 10 pangkat 2 100, ya. Ya, demikian, ya, titiknya 1. Kalau 1 pangkat 2 1 di F-nya 1. Kalau ini X-nya 1, X-nya 10, F-nya 100, ya. Inilah sebetulnya kita gambarkan secara geometri, karena integralnya lah untuk menghitung yang ini. Ya. Nah, karena kita menggunakan N3, ini gambar stripnya cuma 1 nih. Ini stripnya kan 1 nih stripnya, ya. Kalau N-nya 3, berarti butuh pias atau stripnya atau region apakah segi 4 atau trapesium sebanyak 3 buah, ya. Berarti kita harus menghitung di sini, ya. Kita gunakan rumus yang tadi, XR, ya. XR sama dengan A tambah A tambah R H. Nah, ini rumus yang kita pakai untuk menghitung nilai X berikutnya nih. X0, ya. Jadi X0 nya ada 1. Ini X berapa nih? X3. Jadi kita belum punya nih yang X1 nya, X2 nya. Ya, kita gunakan rumus ini tadi. X0 kan sudah, ya, ini X0 nya. X3 nya sudah, tinggal X. Nah, X1 sama dengan A nya berapa ini? 1. Tambah R nya berapa? 1. Kali H nya berapa?
hanya 3. Jadi X-nya berapa? 1 tambah 3, 4. Berarti kita butuh 4 di sini. 4. X2-nya. Nah, ini X2-nya. Ya. X2-nya berarti 1. A-nya 1 tambah R-nya berapa? 2. Kali H-nya 3. Berarti 1 tambah 6 tuh 7 ya. Ini jadinya nih tuh. Ada 3. 1 2 3. 3 pias. Ya. 3 pias ini kita pakai. Ya, ini 7. Ya, 3 pias. Jadi X-nya adalah X0-nya 1, X1-nya 4, X2-nya 7, X3-nya 10. Nah, kemudian kita bikin tabel nih. Ya, tabel. Ya, tabel. R-nya, X-nya, dan Fx-nya. Fx-nya adalah Fx sama dengan X kuadrat. Ya. Pada saat dia 0, R-nya ini 1. 1 pangkat 2, 1. Ya. X, R-nya 1 berarti 4. 4 dinaikin ke sini jadi 4 pangkat 2, 16. Ya. 7. Itu untuk yang R2. 7 X-nya, ya betul. 7 pangkat 2, 49. Ya, 49. 7 pangkat 2 itu 49. Ya. Yang R sama dengan 3. Nah, ini 10. 10 pangkat 2, 100. Ketemu kita punya. Ya. Kita gunakan rumus yang ini untuk menghitung ini menggunakan metode numerik. Jadi integral 1 10 X pangkat 2 dx, ya kita pakai pendekatan, bukan sama dengan, nggak sama dengan sebenarnya. Ini kan sebenarnya 333, maka kita pakai simbol ini ya. Masukin rumus ini, H/2 tambah F0 tambah F F0 2F1 2F2 kali F3. Ini ya. Kemudian kita lihat ini nilai-nilainya ya. Hanya berapa? Ya, hanya tadi 3. 2. F0-nya berapa? Ini 1 tambah 2 kali F1. 2 kali 30 2 kali 16 32. Tambah 2 kali F2 ini. 2 kali 49 berarti 98. 49 kali 2 atau 2 kali 49 sama dengan 98. Ditambah F3-nya 100. Ya, sehingga kita bisa nilai ini. Ya, berapa nilainya? Jadi kalau kita hitung menjadi 1 ya. Kemudian ini 13811 ya, 133 ini 2 ya. Ini kita hitung ya. Kita hitung pakai kalkulator ya. Berapa besarnya nih ya? Kita lihat pakai kalkulator ya, buka kalkulatornya ya. 1 ditambah 32 ditambah 98 tambah 100 231 ya, dikalikan 3/2 ya. 346 ya, 346,5 ya.
samaannya mendekati 346,5 ya. Oke, jadi itu besaran dari perhitungan metode numerik, baik itu menggunakan yang segi 4, kaidah segi 4 maupun yang trapesium. Jadi hasilnya ini. Jadi kita bisa hitung berapa sih selisihnya. Ada error nih. Ada error. Perhitungan yang menurut ada berapa error dengan nilai sebenarnya ya. Berarti nilai ini 333 dikurang 346,5 ya. Jadi ada error sekian besarnya berapa ya. Di errornya berapa? 1, 3, 5 ya. Sekitar salah 13,5. Ada error sekian ya, ada 13,5 ya, ada error sekian. Jadi ada error, masih belum mendekati belum terlalu dekat dengan yang nilai sebenarnya. Jadi ini adalah hasil perhitungan menggunakan metode numerik, baik yang trapesium maupun yang segi 4 ya, dengan menggunakan ya sebanyak 3 pias ya, 3 pias ya, dengan masing-masing pias panjangnya 3 satuan ya. Ini hasil perhitungan dengan menggunakan metode numerik ya, masih ada selisih. Nah, kalau kita gunakan N yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, maka otomatis hanya makin kecil ya. Kalau dia makin kecil, otomatis errornya makin kecil juga ya. Jadi H-nya makin kecil, maka errornya juga makin kecil. Jadi ini berbanding terbalik. Makin besar N, makin sedikit, makin kecil nilai H-nya ya. Kalau H-nya makin kecil, otomatis errornya makin kecil. Jadi makin mendekati nilai sebenarnya yang sudah dihitung menggunakan metode analitik ya. Jadi demikian perhitungan baik metode analitik maupun metode numerik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.